Selamat pagi, shalom semuanya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang sekali pagi ini kita berjumpa kembali di dalam kebaktian pagi. Kita akan belajar firman Tuhan seperti biasa, sesuatu yang luar biasa yang akan membuat kita berubah. Jemaat GSKI Pantai Indah Kapuk yang sedang berada di rumah, kita bertemu kembali. Untuk umat Tuhan dimanapun berada, juga bisa mendengar firman Tuhan yang benar ini. Sehingga kita semua diberkati. Mari kita siapkan hati, kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur setiap hari kita diberi kesempatan, kami diberi kesempatan untuk berubah, belajar, dan mengubah mindset kami, agar seluruh hidup kami semakin hari semakin berubah seturut kehendak Tuhan. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Berkati apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah pagi ini. Amin. Saudara sekalian, sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa ibadah itu tidak harus di gedung gereja. Dimanapun kita ada, apapun yang kita lakukan, persembahkan untuk Tuhan. Dan kalau itu menyenangkan Tuhan, itu adalah ibadah. Demikian juga pagi ini, siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, roh kita. Mari kita siapkan hati. Sebelum itu, mari kita dengarkan satu performance, satu penampilan dari grup pemain musik kita yang luar biasa. Mari kita saksikan bersama-sama.
Baik saudara, itu tadi adalah penampilan dari grup pemusik kita. Kita akan sangat bersyukur setiap hari mempunyai kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan hidup kita menjadi menarik bersama Tuhan tentunya. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dan siapkan hati setiap yang mendengarnya agar mengerti dengan benar. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa manusia hidup digerakkan oleh apa yang ia percayai, oleh apa yang ia mengerti. Dari mana manusia belajar? Dari keluarganya, orang tuanya, dari saudara-saudaranya, dari pendidikan, dari lingkungan, dari banyak hal. Manusia hidup digerakkan oleh apa yang ia percayai, apa yang ia mengerti di dalam pikirannya, apa yang ia rasakan, apa yang ia adopsi dari sekelilingnya. Sejak bayi, seorang bayi belajar dari orang tuanya. Dengan berjalannya, bertumbuhnya hidup ini, maka manusia mulai belajar dari lingkungannya, dari pendidikan yang ia dapat, dari pergaulannya, dari apa saja yang ia serap, ajaran-ajaran, filosofi-filosofi yang ia serap melalui pikirannya, apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar, dan tentu saja apa yang ia percayai. Itulah sebabnya setiap orang sangat tergantung dari apa yang ia alami selama ini, apa yang ia mengerti sebagai kebenaran. Kalau seseorang salah mengerti, maka hidupnya akan sesuai dengan kesalahannya itu. Itulah sebabnya kita melihat banyak orang berbuat jahat tetapi tidak merasa berbuat jahat. Kenapa? Karena pola pikirnya sudah salah. Banyak orang digerakkan oleh ajaran-ajaran yang kurang tepat atau salah. Manusia itu diciptakan dengan kesadaran. Kita tahu dalam Alkitab dikisahkan bagaimana Tuhan menciptakan manusia dari debu dan dirembus roh Allah. Nismat Hayim. Roh Allah inilah yang menjadi roh manusia kemudian. Diberikan kepada kita. Dan melalui roh itulah maka manusia mempunyai pikiran, mempunyai perasaan, mempunyai kehendak seperti penciptanya. Mempunyai unsur-unsur dalam beberapa aspek memiliki kemiripan dengan penciptanya. Tentu saja sang pencipta sempurna, manusia belum sempurna. Tapi ada kemiripan dalam beberapa aspek. Ini menegaskan bahwa manusia diberi kesadaran. Kesadaran untuk memilih bagaimana ia hidup. Tidak seperti hewan dan tumbuhan yang tidak bisa memilih. Hewan hanya digerakkan oleh instingnya. Sedangkan tumbuhan lebih rendah lagi kesadarannya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia, yang harusnya bisa menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ya, jadi manusia diciptakan dengan kesadaran. Jadi kalau ia berbuat salah, ia harus menanggung akibatnya. Bukan ditentukan oleh Tuhan. Bukan ditakdirkan bahwa nanti si A akan tidak mau belajar, akan tidak taat, akan makan sembarangan, akan kawin cerai sembarangan. Tidak. Semua hal itu adalah keputusan pribadi. Tentu saja sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya, apa yang ada di jiwanya. Inilah yang peperangan sesungguhnya itu terjadi di sana. Di pikiran manusia, di hati manusia, di jiwa manusia. Bagaimana sang terang berperang dengan sang gelap.
bagaimana manusia harus berjuang mengalahkan kegelapan dalam dirinya. Ini adalah perjuangan yang berat tentunya. Dahulu Adam memilih untuk percaya kepada pihak lain dibandingkan apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Padahal Tuhan sudah berkata, jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Tapi Adam lebih memilih, dimulai dengan Hawa, lebih memilih mendengar si ular itu. Dan Adam mendengar istrinya dibanding suara Tuhan. Ini kesalahan utama manusia. Jika manusia mendengar pihak lain dibandingkan pihak Tuhan. Jika manusia belajar dari pihak lain dibandingkan dengan belajar dari Tuhan. Ini kesalahan manusia. Jika manusia memilih yang lain dibandingkan Tuhan. Padahal Tuhanlah yang menciptakan kita. Disinilah letak kesalahan utama manusia sejak awal kejadian. Sampai hari ini. Kalau manusia mindsetnya, apa yang ia percayai, tidak berasal dari Tuhan, maka manusia akan rusak. Manusia akan rusak. Adam memilih untuk tidak percaya. Itulah sebabnya ia harus menanggung akibatnya. Manusia tidak diciptakan Tuhan seperti robot biologis. Tidak. Manusia diciptakan sebagai manusia ciptaan. Yang diharapkan akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak yang bebas. Yang tidak di-remote control oleh Tuhan. Yang tidak dikendalikan seperti robot. Yang kita tidak dirasuk, diambil alih kesadaran manusia. Manusia masih sadar. Sayang sekali manusia tidak taat kepada Tuhan. Kesadaran manusia itu diisi oleh apa yang ada di pikiran dan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Dalam hal Hawa, apa yang dilihat dan didengarnya itu diisi oleh si ular. Si ular menawarkan sesuatu yang menarik sehingga manusia jatuh dalam dosa. Ya. Nah, kita baca dulu Roma 10 ayat 17. Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-17. Saya bacakan ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu, tentu saja manusia tidak otomatis mengerti. Juga tidak otomatis menjadi jahat. Ada sesuatu yang masuk melalui pendengaran, melalui mata, melalui pengalaman hidup, melalui ajaran yang terutama. Ini yang membahayakan manusia. Inilah yang sejak awal membinasakan manusia. Manusia digiring oleh kegelapan untuk percaya kepada ajarannya. Kalau kita baca kitab Roma ini dengan teliti, coba kita baca mulai dari ayat 12. Nanti Bapak Ibu tentu saja baca dari ayat 1 ya supaya lengkap. Ya. Oke, Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan Israel, Yunani, atau bangsa apapun di dunia ini. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan adalah respon manusianya. Apakah manusia berseru kepada Tuhan atau mengandalkan kekuatannya sendiri. Atau mengandalkan kekuatan yang lain lagi. Kesalahan manusianya. Ya. Nah, jadi Tuhan tidak membeda-bedakan sama sekali. Itulah sebabnya orang Kristen juga tidak perlu menjadi orang Israel atau orang Yahudi. Kristen ya Kristen. Ya, tetaplah menjadi seperti kita apa adanya, tetapi berseru kepada Tuhan. Ya. Ayat 13. Sebab
Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu kalau membaca ayat ini harus mengerti konteksnya. Berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kalau gitu kita berseru saja Pak, Tuhan, Tuhan. Maka selamat. Bukan begitu Bapak Ibu. Kita tentu ingat ada firman yang berkata, bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang berseru-seru dengan mulutnya kepada Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu kata Tuhan Yesus loh padahal. Jadi kalau baca ayat harus lengkap ya. Jangan sampai hanya satu ayat lalu membuat kesimpulan. Orang yang berseru dengan mulutnya saja pasti tidak selamat. Yang selamat adalah yang melakukan kehendak Bapakku di surga, kata Tuhan Yesus. Jadi berseru di sini itu maksudnya bukan hanya dengan mulut. Dengan mulut kita berseru, dengan hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Seruan kita itu harus ada buktinya. Iman kita itu harus ada buktinya. Bapak Ibu. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang beragama, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Maka semua yang kita lakukan pasti sia-sia. Ya, oke. Ayat 14, coba kita lanjutkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Orang yang tidak percaya tidak mungkin berseru kepada Tuhan. Ya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana orang bisa percaya kepada Tuhan kalau ia tidak pernah mendengar akan Tuhan yang benar? Tidak mungkin. Itulah sebabnya di sini dikatakan, bagaimana mereka dapat berkata kepada Tuhan? Dapat percaya kepada Dia. Jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang bisa mengenal siapa Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya? Untuk para pemberita firman, penginjil, pengajar dan sebagainya, mari kita beritakan yang benar. Sebab bagaimana orang bisa mendengar, mengerti, mindsetnya berubah kalau bukan mendengar yang benar. Jangan pernah berkhotbah dari pikiran sendiri yang tidak sesuai Alkitab. Mari kita bertobat lagi semuanya. Bagi Bapak Ibu sekalian, jangan mendengar sembarangan khotbah. Pilihlah yang benar. Biasakan membaca Alkitab sendiri, memeriksa ayat-ayat sendiri. Apa yang dikhotbahkan diperiksa lagi, apakah sesuai dengan konteksnya atau tidak. Sebab apa yang kita percayai membentuk jiwa kita, pikiran, perasaan, dan seluruh keinginan kita. Itulah sebabnya orang imannya bisa dilihat dari hidupnya sehari-hari. Ajaran yang dia terima bisa dilihat dari perbuatan orang itu sehari-hari. Kalau ajarannya itu matre, hasilnya orang itu akan matre. Kalau orang diajari memanfaatkan kuasa Tuhan saja, tanpa mempersembahkan diri bagi Tuhan, maka sehari-hari dia akan memanfaatkan Tuhan. Terlihat dari caranya bicara. Dikit-dikit pengen ini, pengen itu, keinginannya banyak. Dan dia mau pakai nama Tuhan, dalam nama Yesus katanya, pasti dapat. Ini seperti permainan saja. Ini tidak menghormati Tuhan namanya. Justru kita itu harus mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Kok ini malah banyak keinginan? Ya, oke. Jadi harus ada yang memberitakan. Ayat yang ke-15. Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Hari ini, khususnya di Indonesia, kita hidup
dapat memilih banyak sekali pemberita firman. Bapak Ibu dipersilahkan memilih, tapi harus cross check ke Alkitab sendiri supaya tidak salah. Jangan sembarangan. Sebab firman yang benar itu adalah kabar baik. Kabar baik itu menyelamatkan. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tapi kalau Injil itu dirubah-rubah, diplesetkan, maka ia tidak menyelamatkan karena salah pemberitaannya. Jadi kuncinya sekarang ada di masing-masing pribadi kita. Tidak bisa kita menyalahkan, dia sih ngajarnya salah ya, kenapa kau mau diajar salah? Kita harus setiap hari membaca firman Tuhan, supaya kita pun peka membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jangan pernah melempar tanggung jawab ke orang lain. Jangan pernah mencari kesalahan siapapun. Semua yang kita tanggung adalah kesalahan diri sendiri. Apakah kita benar atau salah nantinya? Ya. Ayat 16, ini yang menyedihkan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Banyak orang tidak mau terima. Yesaya, Nabi Yesaya maksudnya, berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ada banyak yang tidak percaya. Hari ini di zaman COVID begini, stay at home. Stay at home harusnya banyak waktu. Tapi banyak orang stay at home malah banyak tidur. Banyak waktu, ayo ikut. Kita adakan online streaming itu untuk apa? Supaya setiap kita yang di rumah tetap bisa mendengar firman Tuhan. Itulah kabar baik. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengar dan mengerti. Alkitab yang menyatakannya. Itu kabar baik. Ya. Jadi kalau ada banyak orang diberi kabar baik tidak mau, salahnya sendiri. Makanya di ayat 17 lalu disimpulkan, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Bukan pendengaran oleh khotbah-khotbah yang tidak benar. Pendengaran akan khotbah yang benar, yaitu firman Kristus. Jadi kalau kita mau berubah, kalau kita mau benar-benar mengerti, benar-benar hidup kita menjadi anak-anak Allah, yang perubahannya nyata dalam hidup sehari-hari, belajarlah setiap saat, setiap hari. Di rumah saja bukan alasan untuk tidak belajar. Karena teknologi sudah mendukung online streaming, bahkan offline juga bisa diputar kembali. Ada YouTube dan ada fasilitas lain yang banyak sekali. Kita belajar lagi ya Bapak Ibu. Jangan sia-siakan hidup ini. Hidup ini cuma satu kali dan pendek. Kita cuma punya waktu sangat terbatas. Entah berapa lama lagi kita masih hidup. Sisa umur hidup kita masing-masing, itu pun misteri. Kita tidak tahu sebenarnya. Kita hanya bisa berusaha, belajar, menjaga diri, berjaga-jaga, mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Ada amin ya? Oke. Nah, jadi sebagian orang ada yang percaya, tapi banyak yang tidak percaya juga. Mestinya setiap kita percaya bahwa semua kita bisa berubah. Tidak ada orang yang tidak bisa berubah. Kalau mau berubah. Peperangannya ada di sini, di pikiran, di hati, dan di keinginan masing-masing. Artinya di jiwa kita. Kita harus berperang. Tidak ada orang yang bisa berubah secara otomatis atau instan. Mau besok berubah otomatis. Tidak ada, semuanya butuh proses. Setiap orang harus melalui proses ini. Proses dengan ketat. Sampai akhirnya berubah. Ya. Nah, kalau tubuh kita atau manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, tentu kita masih ingat, di tubuh fisik kita, daging kita ada mata dan telinga. Itulah informasi masuk melalui
mata dan telinga. Itulah yang membentuk pikiran, perasaan, dan keinginan-keinginan manusia. Tapi ingat, di bagian daging situ ada juga mulut. Mulut ini bisa masuk, bisa keluar. Yang masuk makanan atau minuman, yang keluar perkataan. Masih ingat ya? Tuhan mengatakan apa? Bukan apa yang masuk yang menajiskan seseorang. Bukan yang dimakan yang bisa menajiskan seseorang. Yang membuat orang tidak kudus hidupnya. Tidak, bukan apa yang dimakan. Kalau apa yang dimakan bisa membuat tubuh sehat atau sakit, bisa. Tapi yang menajiskan adalah apa yang keluar dari mulut seseorang. Apa artinya? Karena apa yang diucapkan datangnya dari hati. Datangnya dari pikiran. Datangnya dari kehendak atau keinginan. Maka semua pikiran, perasaan, hati kita, dan kehendak keinginan-keinginan seseorang kelihatan dari caranya bicara. Kalau itu bicaranya kotor, itulah kenajisan seseorang. Itulah yang menunjukkan bahwa hatinya, pikirannya, keinginannya najis. Jadi bukan soal makanan. Makanan dijaga saja supaya kita sehat. Tapi yang terutama jiwa kita. Karena keselamatan yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa. Bukan cuma fisik. Kalau fisik sembuh hanya sebentar. Kalau jiwa nanti akan dibawa ke kekekalan. Nah, inilah yang harus menjadi prioritas kita. Jangan, Bapak Ibu, prioritasnya kesembuhan fisik. Salah itu. Dari dulu kesembuhan fisik terus yang dibicarakan. Fisik itu sementara di bumi. Semua kita akan mati sebentar lagi. Kesembuhannya itu harus jiwa. Sebab apa yang ada di pikiran, di hati, dan kita inginkan, itulah yang menyelamatkan atau yang membinasakan. Kalau semua itu jiwa itu diisi oleh kepalsuan dunia, maka kita binasa. Kalau semua itu diisi dengan firman kebenaran, maka kita selamat. Nah, ini Tuhan mati di kayu salib supaya kita berubah, supaya kita belajar, supaya jiwa kita pun diubahkan menjadi anak-anak Allah. Ya. Meskipun banyak orang menolak, tetapi firman Tuhan berkata, tapi barang siapa menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Disuruh terima kok tidak mau. Ini memang aneh, Bapak Ibu. Dunia ini banyak yang aneh. Ya. Jadi manusia itu sangat dipengaruhi dengan apa yang dia percayai. Hasil pendidikannya selama ini. Itulah sebabnya Alkitab mengingatkan kita semua bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan dari cara hidup yang diwarisi dari nenek moyang kita. Yang diturunkan tradisi turun-temurun yang tidak sesuai Alkitab, tidak sesuai kehendak Tuhan. Ayo berubah. Berubahlah menurut pembaharuan akal budimu. Tidak bisa orang berubah menurut dirinya sendiri, menurut apa yang baik dalam dirinya sendiri. Tidak bisa. Coba kita baca Roma 12 ayatnya yang pertama. Dan kedua nanti ya. Ini ayat sangat penting. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkan hidup kita yang kudus. Tubuh kita yang hidup. Artinya apa? Seluruh hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sejati di situ dipakai kata Yunani logikos. Itulah ibadah yang masuk akal. Yang bisa menyenangkan Tuhan itu. Masuk akal kan kalau seluruh hidup kita bagi Tuhan. Dan itu menyenangkan Tuhan. Sangat tidak masuk akal kalau orang mengajar bahwa yang menyenangkan Tuhan itu ngasih perpuluhan. Apalagi minta dibalas Tuhan. Apalagi cuma itu saja yang dilakukan seumur hidupnya. Itu sangat tidak menyenangkan Tuhan kalau cuma itu. Itu hanya sebagian kecil.
Yang benar adalah seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Itulah ibadah yang logikos, yang logik, yang masuk akal, yang sejati. Perhatikan baik-baik, jangan agamawi. Ibadah yang sejati itu seluruh hidup kita. Ya, ayat yang kedua kita baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Semua manusia butuh diperbaharui akal budinya. Jangan ambil dari dunia, ambillah dari Tuhan. Carilah kehendak Tuhan, belajarlah kebenaran, ya. Sehingga apa? Pembaharuan akal budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang mengalami pembaharuan akal budi, ia akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna bagi Tuhan. Kita akan harusnya yang terjadi itu. Berubahlah, metamorfosa. Bapak Ibu ingat? Kalau ulat yang menjijikkan itu, kalau mengalami metamorfosa, ia berubah menjadi makhluk yang indah, kupu-kupu. Dan kupu-kupu ulat itu berbeda sekali kodratnya. Ini bagus sekali. Manusia duniawi itu sangat berbeda dengan manusia duniawi. Sangat berbeda. Jadi Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini kita perlu camkan baik-baik dan dilakukan. Oleh karena itu, jangan kita hidup itu tidak diarahkan. Ada banyak orang filosofinya begini. Kalau ditanya, Bapak Ibu, tujuan hidup ini apa? Oh, saya mah mengalir saja bersama angin bertiup. Kemana angin bertiup, saya ada di sana. Oh, jangan sampai. Hidup ini tidak diarahkan, tersesat pasti. Hidup ini tidak diarahkan, binasa. Hidup ini harus diarahkan kepada Tuhan. Diarahkan saja banyak orang masih toleh kiri kanan, menengok ke kiri ke kanan, sebagian ada yang menengok ke belakang, apalagi tidak diarahkan. Hidup ini harus diarahkan. Ingat baik-baik, jangan ambil filosofi, aku seperti air Pak, mengalir. Bapak Ibu kalau mandi, air mengalir kemana? Ke got bukan? Jangan seperti air. Kita harus hidup seperti Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus ajarkan. Ialah Tuhan kita, Adonai Tuhan kita. Kita harus belajar. Itulah sebabnya Alkitab selalu menekankan, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Kalau mau selamat harus begitu. Gak ada orang pasif di rumah tidur mulu, tidak melakukan firman Tuhan, bisa selamat. Asal berseru dengan mulutnya. Tidak ada. Tidak begitu firman Tuhan itu. Ya. Oke. Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kenapa Injil itu menyelamatkan? Karena dengan Injil kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa introspeksi diri bahwa kita belum melakukan kehendak Tuhan. Dengan Injil kita bisa belajar apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Dengan Injil kita bisa belajar memperbaharui akal budi kita seturut kehendak Tuhan. Dengan Injil kita bisa mempunyai iman yang benar melalui pendengaran, melalui melihat, melalui belajar Injil. Tentu saja dalam bimbingan atau pimpinan Roh Kudus, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Harus mengandalkan Tuhan, tapi kita pun harus mau memberi diri untuk diubah dan diajar, serta dididik dengan keras melalui berbagai pengalaman dalam hidup kita.
Ya. Nah, sebenarnya kita itu sangat beruntung Bapak Ibu. Tapi tidak semua orang mengerti. Coba kita baca dulu Lukas 10 ayat 24. Lukas 10 ayat 24. Ini yang berkata adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya bacakan ya. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Semua orang dahulu ya, orang benar, para nabi, raja, ingin mendengar loh yang kita dengar. Ingin melihat yang kita lihat. Ingin mendengar kebenaran. Waktu itu orang belum mendengar. Para nabi belum mendengar sang juru selamat datang, bicara langsung. Tapi kita sekarang sudah dapat membacanya di Injil. Kita sangat beruntung. Semua yang didambakan orang benar, para nabi dan raja-raja zaman dahulu, kita sekarang mendapatkannya. Ya, jangan disia-siakan. Di Matius dikatakan 13 ayat 16, berbahagialah matamu, telingamu, nanti kalau dibaca di rumah ya. Masalahnya itu begini loh. Firman Tuhan itu sudah ada lengkap sekarang. Masalahnya manusianya harus mengerti. Jadi mulai sekarang jangan baca buru-buru. Cepet-cepetan sama temennya gitu. Ada yang kalau bacanya 10 kali sudah bangga. Saya 10. Ada yang lebih bangga, saya sudah 20 kali baca Alkitab. Itu kalau tidak mengerti atau mengertinya salah, percuma. Makanya harus baca sekali berulang kali dengan teliti mulai sekarang. Dan harus mengerti. Jadi mulai sekarang kita harus serius belajar firman yang benar. Jangan cuma amin-amin tapi tidak serius belajarnya. Kalau Bapak Ibu benar-benar serius, coba minimal setiap pagi baca Alkitab. Coba mulai hari ini, baca mulai perjanjian baru, mulai dari Matius pasal 1 ayat 1. Tapi jangan satu ayat bacanya, minimal satu perikop. Dan harus mengerti benar. Kalau tidak mengerti harus dikejar, tanya orang yang mengerti. Supaya dan buat catatan, jangan cuma iya, besok lupa lagi. Dicatat ringkasannya di kertas atau di buku. Dicatat baik-baik, pakai tulisan tangan sendiri. Jangan diketik, sebab beda itu nanti. Dicatat pakai tangan. Ya. Ingat, setiap perenungan doa sama Tuhan minta pencerahan. Kita juga harus serius mencatat. Sebab pencerahan dari Tuhan terjadi ketika kita memberi diri untuk dididik. Dan ada banyak hal akan diungkapkan. Bapak Ibu boleh lakukan, dicoba. Kalau satu hari Bapak Ibu punya catatan hanya 1 lembar, kalau Bapak Ibu lakukan 1 tahun, berapa lembar jadinya? 365 lembar tebal, sudah bisa jadi buku. Tapi banyak orang tidak mau melakukannya. Padahal kalau kita baca 1 ayat lalu bikin renungan gitu, 15 menit, setengah jam saja kok tidak bisa. Sedangkan kalau nonton TV bisa lama-lama. Ya, mari kita tunjukkan keseriusan kita. Kita sungguh beruntung, kita hidup di zaman ini. Ada teknologi yang membuat kita bisa mendengar firman dimanapun. Alkitab juga tersedia secara online. Di setiap gadget atau device atau perangkat bisa kita akses. Bapak Ibu bisa mendengar di rumah. Tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa belajar. Jadi jangan disalahkan orang lain kalau kita sendiri tidak berubah. Karena kita belum serius mau berubah. Ingat, hidup seseorang ditentukan oleh apa yang ia mengerti, ia percayai. Yang ia rasakan. Dan yang ia ingini. Dan itu berasal dari apa yang kita lihat dan kita dengar.
Dan itu berasal dari ajaran-ajaran yang kita terima. Makanya mulai sekarang berubah lagi. Berubahlah menurut pembaharuan akal budi. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi ini membuat Bapak Ibu terbuka pikirannya, terbuka hatinya, terbuka jiwa kita. Dan kita mau bertobat lagi ya. Amin ya. Kita itu entah bagaimana mengkalimatkannya. Tuhan sangat mengasihi kita. Tapi banyak manusia tidak mau dikasihi. Maunya sendiri. Hidup tidak taat. Waduh, ini benar-benar menyedihkan hati Tuhan. Sebab manusia itu tidak bisa diubah secara otomatis. Tuhan sudah berikan semuanya kepada kita. Soal dosa, soal kesalahan kita di masa lalu sudah dimaafkan di kayu salib. Soal pendampingan kita sudah didampingi. Kita tidak dibiarkan seorang diri. Kita didampingi oleh Tuhan. Kita didampingi agar kita dikuatkan, dihibur, dipimpin oleh Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Bahkan kita disertai dalam segala hal. Dalam setiap hari kita mengalami masalah, pengalaman hidup, bagaimana cara mengampuni orang, bagaimana belajar sabar, bagaimana belajar mematikan daging kita. Hidup ini sebenarnya seperti kuliah, Bapak Ibu. Mari kita kuliah dengan benar. Supaya kita nanti muncul sebagai pemenang. Barang siapa menang, ia akan menjadi memerintah bersama Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, mari kita introspeksi diri, bercermin diri. Apakah aku selama ini sudah lakukan bagianku? Dahulu ada peribahasa atau ungkapan yang berbunyi begini. You are what you eat. Apa yang dimakan itulah yang menentukan kesehatan seseorang. Hari ini kita belajar you are what you believe. Apa yang menggerakkan kita hidup itu apa yang kita percayai. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak, jangan dibiarkan anak-anak melihat tontonan yang tidak menjadi berkat, yang tidak mendidik. Sebab itu akan masuk melalui mata, melalui telinga dan membentuk pikirannya. Anak-anak dari kecil harus diperkenalkan dengan kebenaran, dengan Tuhan Yesus. Dari sejak sekolah minggu. Jangan terlambat. Kenalilah penciptamu selagi engkau masih muda. Sedini mungkin. Kalau kita ada yang terlambat mengenal, tidak apa-apa. Tapi harus mengejar ketinggalan kita. Buktikan kita mengasihi Tuhan. Tuhan tidak ingin apa-apa. Tuhan menginginkan seluruh hidup kita diselamatkan. Bahkan Tuhan ingin dalam hidup kita terjadi hari ini. Seperti di kerajaan surga. Kehendakmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita harus bisa menjadi berkat, kita harus berubah, kita harus menjadi mempengaruhi lingkungan kita, menjadi garam dan terang. Biarlah semua orang yang ada di dekat kita berubah, karena melihat diri kita juga berubah. Itu akan menyenangkan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, you are what you believe. Hati-hati dengan apa yang kau percayai. Itu menentukan hidup kita. Dan ujungnya akan menyeret kita kepada kesesatan atau kepada kebenaran. Ya, baik ya. Amin Bapak Ibu. Pagi ini kita sudah belajar firman. Kiranya firman ini tidak hanya didengar, tapi dilakukan. Mari kita belajar sungguh-sungguh. Untuk jemaat GSKI Pantai Indah Kapuk, Bapak Ibu bisa
memberikan persembahan di nomor yang akan kita tampilkan. Nomor rekening kita baru. Bagi umat Tuhan dimanapun berada, silakan memberi persembahan di gereja masing-masing. Kita harus maksimalkan hidup kita untuk Tuhan. Sebagian uang kita pun harus digunakan untuk Tuhan. Bukan hanya untuk gereja loh ya. Gereja sebagian. Sebagian lagi harus menjadi berkat untuk orang tua, untuk saudara, ponakan-ponakan yang gak bisa sekolah. Untuk banyak orang yang gak bisa makan, harus jadi berkat. Bagi kita yang kekurangan, ya sudah gak usah membagi uang. Tetapi hidupnya tetap harus menjadi berkat. Jadilah berkat bagi perhatian, bagi kabar baik bagi banyak orang. Ya, Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa lagi. Kita akhiri pertemuan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya apa yang kami dengar adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan sangat berkuasa mengubah akal budi kami Tuhan, mengubah hidup kami, mengubah pikiran, perasaan, dan seluruh keinginan-keinginan kami. Bapa di surga, berkati setiap kami dimanapun kami berada. Sebab hanya itulah yang kami butuhkan. Berkat yang dari Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kami mau angkat tangan kami, curahkan berkat-Mu atas kami Tuhan. Segala berkat turun dari surga. Dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Haleluya.